A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup, berusaha menjadi hidup yang terbaik, yaitu hidup dalam iman dan Islam. Oleh karena itu kita jaga iman Islam kita selama hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, ini lagi musim haji. Saya pagi ini mau ngajak tentang haji, ya, merenungkan tentang haji. Kita tahu ini menjadi salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Bagaimana dan apa simbolisme di dalam haji? Mas sekalian, di Quran Allah tegaskan Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'adhin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah, ya, kepada manusia, wa'adhin fin nas, bil hajj, untuk mengerjakan ibadah haji itu. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia, penjuru yang jauh. Jadi ini seruan haji kepada umat manusia yang datang dari seluruh antero, ya. Jadi ini digambarkan ada yang jalan kaki, ya, karena saat itu, saat Nabi Ibrahim khususnya, yang diseru itu ya baru seputar Mekah sana, Mekah Madinah barangkali, ya, daerah sana itu. Sehingga ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan unta, ya. Unta digambarkan yang kurus itu, ya karena apa, perjuangan, ya, jadi perjuangan untuk Makkah itu. Nah, zaman sekarang walaupun dengan pesawat, ya, tapi jaraknya memang jauh, dan apalagi penduduk itu semakin banyak, sehingga untuk haji itu harus menunggu waiting list, ya, 10, 15, 20 tahun bahkan lebih. Ini di surah Al-Baqarah juga diingatkan, ya, tentang haji itu. Al-hajju ashhurun ma'lumah itu. Jadi pergi haji itu memang sudah dimaklumkan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, waktu yang memang sudah ditentukan. Jadi ya waktu Dzulhijjah ini, khususan 9, 10 Dzulhijjah, ya. Bahkan mulai 8, 9, 10 itu. Jadi haji itu pada intinya ya sekitar 3 hari sebenarnya.
Nah, barang siapa pada hari itu mengerjakan haji dengan niat karena Allah tentunya, ya tidak boleh rafas, fasik, berbantahan, ya, ngomong jelek, fasik, ya, berkelahi dan sebagainya. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, saya Allah mengetahui, ya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, orang yang berakal. Ini ayat, ini Al-Baqarah 197, ini ayat lain Ali Imran 96, ya, nanti dibaca sendiri, saya loncati. Masih Ali Imran ayat berikutnya 97. Ya. Jadi di dalam Makkah itu ada tanda-tanda ayat-ayat Allah, ya, makom Ibrahim. Makom itu tempat, ya, bukan makam bahasa Indonesia. Kalau makam bahasa Indonesia kan kuburan itu. Ya, ini makom itu tempat singgahnya Nabi Ibrahim. Nah, di dalam ayat ini yang kita perlu garis bawahi ada bagian walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan karena Allah atau untuk Allah, 'alan nasi atas manusia, hijjul baiti. Jadi berhaji di Makkah, di Baitullah adalah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu jalannya sampai sana. Mampu sampai sana. Maka haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu atau oleh Allah ditakdirkan tidak mampu, ya tidak wajib. Nah, kemampuan ini bisa ditafsirkan secara luas, ya. Yang pertama, kemampuan jasmani, fisik, rohani, artinya kemampuan kesehatannya. Kemudian yang kedua, kemampuan keadaan, situasi keadaan di tempat yang kita tinggalkan, rumah kita, kampung kita, dan situasi keadaan tempat kita haji di Makkah, Madinah misalnya. Kalau suasananya nyaman, damai, ya bisa kita haji. Tapi kalau tidak, ya tidak harus haji, ya. Jadi suasananya di sana dan di sini, ya, harus nyaman semuanya. Kemudian kemampuan yang lain itu khususnya bagi yang jaraknya jauh. Jadi kemampuan ekonomi. Kita itu memang sering menafsirkan manis tato'a, orang-orang yang mampu itu, tafsiran masyarakat kita yang orang Indonesia sering ditafsirkan kemampuan ekonomi. Mengapa ekonomi? Ya karena Indonesia itu jauh dari Mekah, terbangnya 9 jam. Ya, naiknya pesawat, ya. Kalau naik kapal dulu mbah-mbah buyut kita kalau haji naik kapal itu beberapa bulan baru nyampe sana itu. Ya 3 bulanan sampai sana itu. Ya. Jadi itu perlu biaya, ya, perlu bensin. Ya. Nah, juga biaya yang lain, ya. Artinya biaya yang ditinggalkan di rumah, ditinggali bekali biaya itu sama mungkin untuk keperluan-keperluan di sana, ya. Tapi saya kira zaman Nabi apa sudah ada shopping, ya, mungkin shoppingnya mungkin hampir tidak ada, ya, haji pada zaman Kanjeng Nabi itu. Sehingga untuk bekal ekonomi, kemampuan bekal ekonomi itu ya memang khususnya yang jauh. Ya karena jauhnya butuh transport, biaya transport itu sebenarnya. Nah kalau dekat kan nggak usah transport, tinggal jalan ini nyampe istilahnya kan. Jadi nggak perlu biaya yang banyak.
Ya, tetapi walaupun demikian ya, saya dulu punya teman halakoh ngaji di Inggris itu orang Arab, orang Jeddah itu, jadi namanya Muhammad Bagazal itu. Saya bilang, kamu enak ya rumahmu di sana, ya bisa sering haji tiap hari, haji dekat gitu. Istilah itu garek melaku tok tekan itu. Tapi dia bilang ya bukan begitu, Muhtar. Di sana itu banyak orang-orang yang malas haji ya akeh gitu. Padahal garek melaku tok ya, muslim garek melaku gitu. Cek wegah haji, cek malas-malesan gitu istilahnya. Ya memang kenyataannya itu gitu. Padahal di sini itu Masya Allah Indonesia itu loh. Ya sing dodol gorengan, tukang cukur direwangi sedina 2.000 dan sebagainya, jaga nganti pirang tahun bertahun-tahun nyelengi tinggal haji. Itu perjuangan luar biasa kayak gitu itu. Ya sudah daftar zaman sekarang ya, daftar nunggu 10 tahun, 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang bahkan lebih. Ya semakin banyak nanti waiting listnya semakin lama ya itu. Nah ini yang dimaksud dengan suasana kondisi tadi. Kalau jumlah penduduknya yang mau haji itu sedikit, nggak usah antri. Mungkin nantinya setahun 2 tahun langsung berangkat bisa. Nah sekarang ini semakin padat kita Indonesia itu. Ya, jadi semua pengen haji kan. Akhirnya ya udah nunggu 20 tahun misalnya itu. Ya. Itu belum nanti hubungannya kan, kalau nunggu lama kan hubungannya dengan umur itu ya. Dengan umur. Padahal umur manusia itu makin lama keadaan manusia itu makin lemah. Ya, jadi makin lemah. Itu juga yang dimaksud manistato'a itu di situ. Termasuk keadaan itu ya di situ. Dulu mungkin mbah-mbah kita atau orang tua kita dulu nggak kepikiran kalau zaman sekarang hajinya harus antri sampai sekian puluh tahun misalnya. Dulu nggak kepikiran, ya karena waktu itu begitu daftar mungkin jarak 1 tahun udah berangkat atau 2 tahun udah langsung berangkat itu. Atau daftar tahun itu juga berangkat itu. Nah ini persoalan manistato'a ilaihi sabila. Nah jamaah sekalian, yang namanya simbol itu adalah sesuatu yang dianggap oleh umum menggambarkan atau menyatakan sesuatu yang lain karena mempunyai kesamaan analog kualitas karena asosiasi dalam kenyataan dan pikiran. Dengan kata lain begini, ini definisi simbol. Simbol itu adalah sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang lain yang menjadi maknanya. Jadi sesuatu itu apa? Sesuatu itu bentuknya macam-macam. Bentuk simbol itu satu bisa gerakan tubuh manusia. Jadi gerakan tubuh manusia itu kalau di dalam bahasa itu disebut dengan bahasa isyarat, ya. Jadi kalau kita ngacungkan jempol ke arah atas ditujukan kepada seseorang, itu ada maknanya. Oh, good gitu. Itu menghadap ke atas. Kalau jempol kita menghadap ke bawah, ditunjukkan ke seseorang, itu maknanya sebaliknya, buruk. Kalau jempol itu dihadapkan ke samping sambil digerakkan, nah, itu maknanya lain lagi. Ya, mempersilahkan, monggo, binara dan sebagainya. Kemudian contoh lain gerakan tubuh ya. Jadi misalnya ini yang sering saya contohkan ini, jari saya ini ya. Jari saya ini kalau saya gerakkan dari atas ke bawah, turun ya, atas ke bawah, diulang-ulang, terus ditujukan pada seseorang, itu adalah gerakan jari, gerakan tangan, sesuatu yang wujudnya gerakan tangan, yang menggambarkan sesuatu yang lain yang menjadi maknanya. Jadi kalau saya gini-gini, Mas Mustafa misalnya, gini-gini, tangan saya dari atas ke bawah diulang-ulang, ini artinya apa Mas Mus? Ya aku ngene-ngene iki artinya apa?
come here, memanggilnya itu. Ini ujungnya cuma gini-gini loh. Terus tak balik dari bawah ke atas, diulang-ulang. Artinya apa, Mas? Itu mengusir. Ya, kalau saya di kelas ada mahasiswa terlambat lama, saya cuma gini-gini aja. Wis meneng tok, wis ngene tok wae ora usah ngomong, meneng wae tangane ngene-ngene. Wah, mahasiswa paham maksudnya itu. Hanya enggak jin masuk. Atau paling kalau saya ngomong begini. Kamu Mas, karena terlambat kelasmu pindah Mas ya. Kelasmu pindah itu di gedung namanya Kumanisa. Nanti ambil mata kuliah pecel, sego, bakso, itu mata kuliahnya ambil sendiri sana itu. Ya, mata kuliah nasi goreng, apa pecel, apa soto, apa bakso terserah. Itu mata kuliahnya pindah kuliah karena itu. Ya. Ini gerakan. Bisa kalau gerakan itu bahasa isyarat. Kalau bahasa tulis itu wujud simbolnya ya tulisan atau gambar, tulisan huruf atau gambar. Kalau itu bahasa lisan, wujud simbolnya ada suara. Suara mulut manusia. Jadi bahasa itu memang satu simbol. Jadi wujudnya adalah suara manusia menggambarkan sesuatu yang lain yang menjadi maknanya. Wujudnya adalah tulisan atau gambar yang menggambarkan sesuatu yang lain yang menjadi makna. Itulah simbol. Bisa juga gerakan tubuh. Ya. Nah ini secara umum simbol. Bisa juga simbol itu wujudnya warna. Ya. Kalau di traffic light ya, lampu lalu lintas, warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Tapi bukan di langit yang biru ya. Kalau di langit yang biru namanya pelangi namanya gitu. Ketika kita ketemu lampu lalu lintas kok itu merah, kita tahu karena kita tidak buta warna. Ini merah, jelas merah. Oh ini kuning ini. Oh ini hijau, kita tahu warnanya. Nah masing-masing ada maknanya. Itu hanya sekedar warna merah kok. Itu hanya warna itu yang menggambarkan sesuatu yang lain yang menjadi maknanya. Kalau warna merah apa itu artinya? Berhenti. Kalau hijau jalan. Kalau kuning siap-siap. Hati-hati, siap-siap apa mana? Waspada. Pernah mahasiswa tanya, Mas itu warna kuning traffic light artinya apa? Dia jawab gini, ngebut Pak itu. Kuning ngebut. Loh kok ngebut? Iya Pak, nanti bar kuning merah saya ngambau ke setemah mangga ngebut. Tapi saya ingatkan ke dia begini. Tapi hati-hati ya Mas. Hati-hati betul. Kalau kamu ngebut ya. Kemudian nanti misalnya kalau ada kendaraan dari sana nyenggol belakang motor udah gelasaran kamu sakit itu. Hati-hati itu. Maka saya kira makna yang tepat untuk kuning itu adalah ngerem, Pak. Daripada ngegas. Ya. Warna kuning itu ngerem, jangan ngegas itu. Ngerem itu. Ngerem kalau sudah berhenti, baru merahnya itu berhenti. Ya, kalau kemudian sudah dari merah hijau, barulah ngegas. Jadi hijau itu warnanya boleh dimaknai hijau itu ngegas. Kalau kuning dan merah itu ngerem, nah, kira-kira gitu ya. Itu ada maknanya. Tapi itu kan merahnya di traffic light. Kalau merahnya di bendera apa artinya? Berani. Tapi jangan digabungkan merahnya traffic light digabung kalau merahnya bendera sehingga berani menerobos lampu merah itu. Walaupun nono polisi, engko disemprit tenan, ditangkap tenan. Ya. Kalau putih itu suci dan sebagainya. Nah, itulah simbol. Di dalam ibadah Islam, ya, sholat itu penuh makna simbolik. Sholat itu ada gerakan, ada ucapan. Ya, itu ada maknanya yang mendalam. Di dalam ibadah haji itu juga ada makna yang mendalam. Yang di dalam ibadah haji itu ada ibadah yang wujudnya ucapan, suara, bacaan-bacaan. Ada juga di dalamnya gerakan tubuh.
Itu semua ada maknanya. Ya. Nah, kita singkat aja melihat secara singkat aja. Ini makna yang lain ya. Ya, saya loncati aja. Nah, simbol haji itu kalau ngaji secara detail ini. Tapi ini kalau disampaikan serial kuliahnya bisa 4 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi simbol dalam haji itu, misalnya kita lihat simbol di dalam syarat haji. Ada, nanti kita lihat syarat haji apa. Itu ada maknanya semua. Harus menutup aurat, pakaiannya pakaian khusus namanya ihram misalnya. Ya, ihram itu baju yang punya makna di dalamnya mendalam. Ya. Jadi ada bacaannya, misalnya bacaan khasnya talbiyah misalnya, bacaan khas yang haji itu. Ya. Kemudian ada yang lain, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf dan sebagainya. Itu bermakna semua, itu luar biasa. Nah, saya melihat secara keseluruhan, ya ibadah haji itu menggambarkan simbol kehidupan. Ini persis dengan sholat. Ya. Karena sholat dengan haji, walaupun sholat dengan haji itu menyatu. Jadi kalau kita di Mekah itu haji, pasti kamu sholat, pasti. Apalagi diajarkan sholatnya di Masjidil Haram ribuan kali pahalanya daripada di luarnya, gitu kan. Nah, saudara sekalian, yang namanya simbol itu dikatakan bermakna, berfungsi kalau satu dipahami, dua diamalkan. Dua-duanya harus jalan, baru itu ada fungsinya simbol itu. Traffic light itu, lampu merah kuning hijau itu bisa berguna, berfungsi kalau satu dipahami maknanya. Kalau pengguna jalan raya itu nggak paham, ya bablas. Misalnya lampu merah, ya, lampu merah kok bablas. Ya. Kemudian lampu hijau, ya, lampu hijau malah direm itu. Ono hijau malah direm, mandek itu. Ya. Ini nggak paham namanya. Ya kon nyoba wae engko yen ijo direm mandeg ngono, ora tabraki komburi duwe gitu lah. Ya. Karena tidak paham, simbolnya tidak dipahami. Sama halnya ya kalau sholat. Sholat itu kan ada bacaannya. Suara bacaan kita, tulisan bacaan sholat, itu simbol, ada maknanya di dalamnya. Kalau itu tidak dipahami, ya sholatnya tidak berfungsi, kurang berfungsi. Sholatnya jadi omdu, omong doang. Ya, omong doang itu omong doang. Artinya omong tok itu artinya omong tok, tapi orang ngerti artinya, pahami apa? Itu tidak paham. Nah, kalau itu tidak paham, nanti bagaimana bisa mengamalkan makna di dalam bacaan itu? Ya. Jadi lampu merah gak paham ini merah yo, maksudnya gitu. Orang ngerti, orang paham. Ya jadi dia bablas wae. Ya. Karena nggak paham itu, terus nggak bisa mengamalkan. Di dalam sholat begitu, di dalam haji begitu, dalam zakat, puasa juga demikian. Jadi kalau tidak paham simbolnya, ya bagaimana mengamalkan? Susah. Maka dipahami, diamalkan. Ya kayak saya ngawi-ngawi tadi itu. Jelas saya tuh ada orang ini dengan saya. Aku meneng tok iki ngopo wong kok tangani gerak-gerak kok iki ngopo. Meneng tok karena ora mudeng gitu loh. Ora mudeng iki maknane apa gitu. Ya, kalau dia paham, oh berarti dia manggil saya, ngawingi iki jenenge nyeluk aku, wong kuwi ditujukan ke saya. Oh berarti dia manggil saya. Kalau dia manggil saya, berarti saya harus menuju dia, wong dia manggil saya. Itu namanya paham dan diamalkan namanya. Ya kalau syarat haji banyak ya, ini maknanya ini deh, saya nggak usah nguraikan deh di antaranya. Muslim itu status simbol ya.
Jadi muslim itu makna katanya dari segi bahasa orang yang menyerahkan diri tunduk patuh, itu muslim. Orang yang menyerahkan diri tunduk patuh pada peraturan yang ada, terutama peraturannya Allah. Ya termasuk lalu lintas tadi. Yang namanya traffic light itu salah satu dari peraturan lalu lintas kan, untuk ngatur di perempatan supaya damai, supaya tidak tabrakan dan sebagainya. Dikai lampu merah, kuning, hijau kan itu. Itu kan peraturan. Nah, orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan diri tunduk patuh pada peraturan. Sehingga kalau kita naik motor ketemu lampu merah, ya berhenti. Itulah Islam. Islam ini ngono kuwi gitu. Kalau hijau baru jalan. Itulah Islam begitu. Ya. Jadi tapi itu dipahami dulu gitu. Tapi kalau misalnya tidak taat, ya, tidak taat itu ghairal Islam. Jadi kalau ono lampu merah kok malah bablas, ora mandek, itu ghairal Islam. Ijo kudune kan melaku ijo, malah ngerem deh, ngerem terus mandek, itu ghairal Islam. Ya, maka itu tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu. Siapa yang ngambil selain Islam sebagai adin nggak akan diterima. Jadi kalau lampu merah kok bablas, itu di jalan manapun Indonesia nggak akan diterima itu, ditolak itu. Loh, jalan Jakarta yang ngono, orang ngandel nyoba neng Jakarta ono lampu merah bablas, ora dikejar polisi. Neng Semarang yang ngono padha wae, jenengan neng Surabaya ngono padha wae, Ya. Tapi kalau saudara itu ada merah kok berhenti, wes mandek gitu, baru hijau jalan. Itu diterima di mana-mana karena itulah Islam. Islam itu diterima di mana-mana. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Nah, jadi berakal sehat, kesadaran tinggi, disiplin waktu, bersih, lahir batin, ya, menyimpan rahasia, menutup aurat dan sebagainya. Itu syarat-syarat haji. Kemudian yang tadi pakaian ihram itu saya secara khusus memberi makna. Biasanya warna ihram itu putih, kayak warna bendera, makna putih bendera, bersih, suci. Ya. Jadi kalau orang itu pakai ihram, ya, haji terutama, juga ihram umrah, maka dia harus berlaku bersih, suci, jasmani, rohaninya. Resik, jobo, jeru. Ya. Tidak boleh maksiat, karena maksiat itu kotor. Tidak boleh mungkar, karena kemungkaran itu kotor. Maka orang yang pakai ihram itu nggak boleh bermaksiat sedikit pun nggak boleh. Ngerasani elek, lu mau ngerasani tok ya ora oleh. Apa nah muni-muni bersuara buruk, bersuara jengkelke, menyakitkan, itu nggak boleh. Ya, jadi sesuai warna ihramnya putih itu bersih ya, harus sian. Ya. Nah kalau haji tadi saya katakan menggambarkan kehidupan, maka sesungguhnya simbol warna putihnya ihram itu selama hidup, gitu loh. Jadi selama pakai pakaian ihram itu ya bersih suci. Ibaratnya kita hidup itu ya pakai pakaian ihram lah, ibaratnya. Ya, bersih suci. Nah, pakaiannya tidak berjahit itu menggambarkan kejujuran apa adanya, ora sah rekayasa, ya, ora sah munafik, ora sah bersandiwara, wis apa anane merah katakan merah, hijau katakan hijau, putih katakan hijau, apa anane bloko suto welo-welo jujur itu. Itu pelajarannya ihram. Jadi pakaian ihram itu seharusnya dipakai setiap hari. Orang mau nenggone haji tok istilahnya. Secara maknawi ya, secara filosofi, secara simbolik tadi saya katakan. Kalau secara materi fisik pakaian ihram dipakai ketika haji, umroh iya. Ya, tapi secara hakiki, secara mendalam simbolik, ya bendina dipakai di mana saja. Wong ajaran resikan gitu ya.
kejujuran, resikan, ya apa adane itu di mana-mana, orang mung nang Mekah tok. Lho maksudnya. Ya. Jadi kita yang tidak ke Mekah itu nggak usah khawatir dengan haji, insya Allah kita bisa haji kok. Kita bisa mengamalkan ajaran haji sana, pindah nang Semarang, itu loh. Ya. Itu yang namanya tidak berjahit, ihram, itu bermakna jujur. Apa anane? Pakaian kita berjahit itu kan direkayasa, di ngene-ngene, ben bentuke ngene-ngene, ben pas gini-gini. Itu penuh rekayasa. Tidak apa adanya. Ya. Penuh sandiwara dengan berjahit itu. Ya. Nah, ini pelajarannya ihram seperti itu. Jadi pakaian ihram itu secara fisik memang dipakai hajiwan, hajiwati di sana ya. Umrowan, umrowati sana yang pakai pakaian itu ya secara fisik pakaiannya, ya kainnya. Tapi secara hakiki yang namanya makna filosofi, makna simbolik ihram itu ya dipakai oleh semua kita muslim mukmin ini di seluruh dunia. Ya. Kemudian talbiyah ini masya Allah dahsyat ini talbiyahnya. Ya. Kita baca bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Allah, ini tidak omdo loh ya. Ya nono wacan pemeneh wacane Quran, wacane ibadah. Ini jangan omdu. Kita itu dalam omongan sehari-hari saja diajarkan jangan omdu. Qaulan sadida, bicara yang benar. Qaulan karima yang mulia. Qaulan ma'rufa, bicara yang dikenal, diketahui itu. Maka jangan omdu. Jangan NATO, no action talk only. Ya, jangan omdu. Ya. Maka talbiyah ini masya Allah dahsyat ini. Labbaik Allahumma labbaik. Ini kalau saya terjemahkan ya labbaika ya sendika dawuh panjenengan Gusti Tuhanku itu. Ya, sendika dawuh bahasa Jawa. Maka kalau orang lama mengambil ya, Hasan, labbaik ya Umi misalnya, labbaik ya Abi misalnya. Labbaik itu iya. Ya. Ya, jawaban iya. Jadi labbaik wa umma, labbaik wa humma labbaik itu adalah ucapan seorang hamba kepada Allah menyatakan sendika dawuh Gusti. Inggih Gusti sendika dawuh. Ya. Inggih Gusti sendika dawuh. Labbaik la syarika labbaik. Ya. Sendika dawuh ya yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sendika dawuh. Ya. Sendika dawuh itu kalau bahasa Qur'annya sami'na wa ata'na. Aku mendengar, aku taat. Jadi apa maknanya la syarika lak? Tidak ada serikat bagi Allah, tidak ada tandingan, saingan bagi Allah. Maknanya Allah, kalau dalam talbiyah ini makna adalah kita itu labbaik inggih Gusti sedika dawuh. Inggihnya itu cuma inggih kepada Allah, gitu loh. Sendika dawuhnya itu cuma sendika dawuh dateng Gusti Allah kemawon, mboten sanesipun la syarika. Kita boleh labai kepada manusia, boleh. Asal yang kita labaiki manusia itu dia manusia yang diridhoi Allah, yang muslim mukmin kepada Allah. Labai. Jadi makna labai sedika dawuh iki kalau saya memahami secara luas ya, memang secara khusus ini untuk hajiwan hajiwati di sana, umrowan umrowati di sana. Tapi maknanya bisa kita tarik ke Semarang. Ya. Nang Semarang ya sendika dawuh nang Gusti Allah. Ora mung nang tok. Ora mung
bulan tanggal 9, 10 Dzulhijjah waktu Idul Adha enggak. Kapan saja itu ya labbaik kita itu. Ya, kutiba alaikumusiyam labbaik, aqimus shalah labbaik, birrul walidain labbaik. Ya. Khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu labbaik, gitu kan gitu. Ya. Semua labbaik. Jadi semua perintah Allah labbaik kita laksanakan. Semua larangannya kita tinggal. Itu makna labbaik. Jadi labbaik orang mau nang Mekah tok, nang Semarang ya labbaik. Tuh. Kemudian la syarikalah itu maknanya mung jika the only one Allah. Jadi kita setika dawuhnya itu hakikatnya cuma satu kepada Allah. Kita boleh sendika dawuh kepada manusia kalau itu dalam ridhonya Allah, kalau memang diizinkan Allah. Kita itu sendika dawuh dengan orang tua kita, bapak ibu, karena Allah memang sudah mengizinkan dan memerintahkan kamu itu berbuat baik kepada orang tua, sehingga kita sendika dawuh kepada orang tua kita. Kita itu sendika dawuh pada kita, pada bos kita. Kita bekerja di tempat ini sendika dawuh kepada pimpinan. Itu boleh. Mengapa? Karena Allah membolehkan. Bolehnya itu karena Allah membolehkan. Nanti kalau Allah tidak boleh, ya tidak gitu. Itu makna la syarikalah. Jadi hakikatnya sendika dawuh iya. Wong namung Gusti Allah kemawon. Mboten dateng sanesipun. Ya. Innal hamda. Sesungguhnya pujian wan ni'mata dan nikmat. Laka itu bagimu atau milikmu. Alhamdulillah. Ya. Pujian itu milikmu, pujian itu miliknya Allah. Nikmat itu dari Allah, miliknya Allah. Ya. Jadi kita mengucapkan innal hamda, sesungguhnya pujian, wan nikmata dan kenikmatan laka untukmu Allah atau milikmu ya Allah. Termasuk nikmat iso tekan Makkah, nikmat gitu. Ya, cek sehat, tekan kono untuk haji, untuk umroh, nikmat gitu. Dan nikmat yang lain. Jadi nikmat itu ya semua nikmat. Ya. Semua nikmat lah, kan apapun yang ada ini nikmat Allah. Ya. Jadi sandang, pangan, papan, uang, kendaraan, jabatan, kesehatan, pendidikan, kenyamanan, macam-macam. Itu nikmat dari Allah. Ya, itu kita diingatkan itu milik Allah. Wal mulk ya. Itu maknanya wal mulka laka. Mulk itu kerajaan dan kerajaan itu milik panjenengan, milikmu ya Allah. Jadi pujian, nikmat dan kerajaan itu milikmu ya Allah. Kerajaan apa? Ya kerajaan apa saja. Kerajaan bola bumi, kerajaan Arab Saudi, kerajaan Indonesia, kerajaan Jawa Tengah, kerajaan Semarang, kerajaan Kaligawi, kerajaan Unisula, kerajaan Fakultas Agama Islam, kerajaan YBWSA, laka milikmu ya Allah. Itu maknanya. Ya, itu mengingatkan. Jadi kita dari Indonesia ke Arab itu, dari kerajaan Indonesia ke kerajaan Arab, itu semuanya milik Allah. Indonesia yang milik Gusti Allah, Arab kono yang milik Gusti Allah. Laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. Itu kan lakanya di belakang. Itu maknanya la sama dengan di belakangnya. Laka itu milikmu. Jadi kerajaan itu milikmu, la syarika. Ya, tidak ada sekutu bagimu. Ini kalau ini jadikan satu. Ya. Wal malakul lak wal malakal lak la syarika lak.